Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Masito. Saya dari kelas 7 KPIA dan NIM saya 17 17 10 2014. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan teori periklanan dalam rangka ulangan tengah semester mata kuliah advertising. Nah, di video ini saya akan menyampaikan 3 teori dari 4 teori yang dosen saya berikan. Saya mengambil teori yang pertama, teori Elaborated Likelihood Model. Yang kedua, teori ATR atau ATR. Kemudian yang ketiga, teori Cutting Edge. Nah, langsung saja. Yang pertama, teori Elaborated Likelihood Model. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Richard T. Petty and John T. Cacioppo, yakni pakar komunikasi persuasif dari Ohio State University, Amerika Serikat. Teori Elaborated Likelihood Model ini mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam berpikir kritis itu dipengaruhi oleh seberapa besar ketertarikan seseorang terhadap suatu hal yang dibicarakan atau yang didiskusikan. Nah, dalam teori Elaborated Likelihood Model ini ada 2 jalur bagaimana penerima pesan menerima pesan yang disampaikan. Yang pertama ini terpusat atau sentral, yang kedua ini peripheral. Nah, yang pertama ini sentral atau terpusat, yakni bagaimana seseorang mempertimbangkan rasionalnya dalam menerima pesan yang disampaikan. Jadi, ketika orang menerima pesan itu akan difikirkan dulu apa pesan yang disampaikan tersebut. Misalnya, saya berikan contoh dalam dunia periklanan ya. Yang pertama, mungkin terkait dengan orang yang sekarang ini sedang demen, orang yang sedang suka atau hobi memelihara tanaman hias atau hobi berkebun gitu. Jadi ketika mereka melihat iklan mengenai pestisida atau pupuk atau sesuatu yang bisa menyuburkan tanaman, maka mereka tertarik untuk membelinya. Karena apa? Karena mereka tertarik membeli karena ya berhubungan dengan dirinya, suka dengan tanaman. Kemudian ketika dia membeli tanaman tersebut, maka dapat memberikan kesuburan bagi tanamannya seperti itu. Kemudian apabila yang kedua ini yang peripheral, tipe orang yang berpikir secara peripheral ini, bagaimana mereka menerima pesan dengan tidak secara rasional. Mereka menerima pesan tidak mempertimbangkan kognitifnya kayak gitu. Jadi contohnya misal ada iklan sampo yang dibintangi oleh artis terkenal gitu. Mereka ingin membelinya bukan karena produknya yang bagus, dengan produknya kegunaannya yang bermanfaat atau dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi mereka membeli itu hanya karena modelnya yang terkenal, modelnya yang cantik, dan modelnya yang mereka sukai gitu. Contohnya misal sampo yang diiklankan oleh Anggun C. Sasmi. Mereka tertarik membeli bukan karena samponya yang wangi, bukan samponya yang dapat membuat rambut jadi lebih lebat, atau mungkin samponya yang pokoknya bermanfaat gitu. Jadi mereka membeli itu hanya karena mereka melihat bintang bintang iklannya itu anggun kayak gitu. Kemudian yang kedua ini teori ATR atau ATR atau Awareness, Trial, and Reinforcement. Nah, bagaimana sih teori ini? Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Ehrenberg dan dikembangkan oleh Profesor Dr. Alo Aliware. Ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya. Nah, teori ini mengajarkan bahwa sebenarnya iklan itu dapat mempengaruhi halayak. Hasilnya kita akan menemukan sekelompok orang yang tetap menggunakan produk dan membeli produk tersebut dari iklan yang dilihatnya. Untuk mendapatkan orang yang tetap bertahan dengan produk tersebut, membeli produk tersebut itu, iklan tersebut itu menggunakan teknik penyampaian ATR atau Awareness, Trial, Reinforcement gitu. Nah, yang pertama awareness, yakni kesadaran. Jadi bagaimana iklan tersebut
memberikan menggugah kesadaran masyarakat bahwa produk-produk yang diinginkan masyarakat ada di sekitar mereka. Kemudian yang kedua ini trial. Setelah bisa menggugah kesadaran masyarakat, iklan tersebut harus bisa memberikan sisi kognitifnya kepada halayak untuk bisa apa membeli produk tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga reinforcement atau pengukuhan penegasan dari produk tersebut bahwa produk tersebut memang memiliki sisi positif atau sisi positif dari produk tersebut. Nah, langsung aja sebagai contoh, misal iklan Pepsodent. Iklan Pepsodent itu udah ada sejak dahulu, sejak aku kecil udah ada yang namanya iklan Pepsodent. Pepsodent itu salah satu merek pasta gigi yang terkenal di Indonesia. Dan apa? Dulu waktu aku kecil tuh banyak iklan tersebut sering banget diulang-ulang. Jadi termasuk saya gitu ya masyarakat jadi terngiang apa terfikirkan bahwa kalau mereka mau beli pasta gigi, pasti mereka belinya pasta gigi yang mereknya Pepsodent. Mengapa demikian? Yang pertama ini, saya akan mencoba menganalisis menggunakan teori ATR ini ya. Yang pertama ini awareness, jadi menggugah kesadaran. Ini pasta gigi kan memang menjadi suatu hal yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Nah, Pepsodent ini hadir untuk melengkapi kebutuhan masyarakat. Jadi Pepsodent ini ketika masyarakat butuh, Pepsodent ini hadir dan ada di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Kemudian yang kedua ini trial. Setelah menggugah kesadaran masyarakat, jadi dalam iklan tersebut tuh menampilkan apa aja sih klaim-klaim yang ada di produk tersebut, entah itu mungkin di Pepsodent gitu ya. Ini contohnya memutihkan gigi, mencegah gigi berlubang, terus tahan hingga 12 jam, atau mungkin memberikan nafas segar gitu. Pokoknya itu menampilkan hal-hal yang sekiranya membuat halayak yang melihat iklan tersebut ingin mencoba untuk membeli produk tersebut kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini reinforcement. Setelah pertama tadi menggugah kesadaran, kemudian masyarakat mencoba produk ini atau iklan ini tuh harus memberikan pengukuhan atau pengokohan bahwasanya emang benar-benar produk ini tuh bagus. Mungkin yang tadi Pepsodent bisa mencerahkan gigi, kemudian mencegah gigi berlubang dan lain sebagainya gitu. Dan itu memang benar-benar ada di produk tersebut. Nah, salah satu yang kalau aku ini ya, kalau misal aku lihat Pepsodent ini salah satu produk yang terbilang ekonomis, terjangkau gitu ya. Kemudian manfaatnya juga terasa kayak gitu. Maksudnya kayak mulut jadi bersih, terus nafas jadi segar gitu memang terasa. Jadi iklan tersebut ada pengokohan sehingga akan terus diminati oleh masyarakat kayak gitu. Oke, yang ketiga ini teori cutting edge. Nah, teori ini mengatakan bahwa ternyata iklan tersebut secara tidak disadari dapat mengubah bentuk perilaku menyimpang dari suatu budaya umum tertentu menjadi atau membentuk menjadi sub budaya kelompok tertentu yang baru kayak gitu. Nah, teori cutting edge ini nama lainnya itu teori efek samping. Teori ini dapat dikatakan teori efek samping karena dari awal efek yang direncanakan untuk menyasar suatu budaya yang baru itu tidak tercapai. Justru mereka itu malah menyasar kepada kepada efek yang mereka tidak rencanakan sebelumnya kayak gitu. Sehingga dari penyimpangan yang harusnya dicapai ini malah kecapainya yang itu kayak gitu ya. Itu membentuk suatu budaya kelompok tertentu yang baru kayak gitu. Nah, itu tadi mengapa teori cutting edge dapat dikatakan sebagai teori efek samping. Contohnya itu iklan rokok yang ada pada tahun 1920. Iklan tersebut menampilkan seorang perempuan yang merokok di dekat teman laki-lakinya. Nah, setelah adanya iklan tersebut beberapa tahun kemudian perempuan itu mulai merokok. Nah, di sini dapat terlihat bahwa iklan tersebut terjadi tercapainya suatu hal yang direncanakan
yang tadinya menyasar kepada kaum Adam malah menyasar kepada kaum cewek. Jadi pada saat itu tuh kayak mengubah feminisme gitu kan. Biasanya kan cewek kayak kalau merokok itu kan menjadi hal yang tabu atau kayak hal-hal yang kayak ih cewek kok ngerokok sih kayak gitu. Jadi setelah adanya iklan tersebut tuh menjadi hal yang kayak biasa dan apa perempuan yang merokok itu kayak dapat dikatakan kayak cowok cewek yang nggak bener kayak seolah-olah kayak laki-laki kayak gitu karena itu merokok kayak gitu secara singkatnya kayak gitu guys. Dan mungkin itu saja 3 teori yang saya sampaikan, yakni yang pertama teori elaborated likelihood model, yang kedua teori ATR, kemudian yang terakhir tadi teori cutting edge. Sekian teori yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.